Bapak Ibu yang kami hormati, kalau memetik sebuah pauh, ya jangan lupa dibagi-bagi. Selamat datang di kajian Ba'da Subuh, tiada henti menggapai ridho ilahi. Baiklah, selanjutnya kita simak bersama uraian gramatikal Al-Quran, Surat An-Nisa ayat 97, yang kali ini disampaikan oleh Buya, didampingi oleh Ibu Sri Darwati. Kami silakan Buya, atau kita sapa dulu ya Buya. Ya, Buya, apa kabar? sehat. Ibu Yufiani Sehat gimana ya. kabar? Alhamdulillah Buya, sehat. Waalaikumsalam. Banyak Sudah pinang. berapa ya? Buya, banyak pahala Buya sekarang ya. Berapa banyak Pak yang Buya? Banyak beribu-ribu orang. Apa perasaan Buya sekarang Buya? Alhamdulillah senang. Saya persembahkan pahala ini untuk kita semuanya. Bu Sudah berapa Yufiani, orang murid Buya? kurang lebih 4.000 lah. Alhamdulillah. Yang aktif mungkin bangsa 700 sampai 800 gitu. Ya. Semoga Buya selalu sehat, membimbing kami Amin, semua. amin. Amin. Ibu Sridawati, cerah pagi ini. Apa kabar Ibu? Alhamdulillah sehat. Semoga Bu Yufi juga dalam keadaan sehat walafiat. Alhamdulillah. Udah siap ya Bu? Nggak deg-degan ya? Insya, Kayaknya santai ya insya Kak. Ah, Allah. Udah Senior. senior. Ya, kita mulai ya Pak. Buya, silakan kepada ya, Buya dan Ibu Sri Darwati. syukuran Bu Waktu dan Yufiani. tempat kami silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wa mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'du. Kalau Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walaqad yasanna Qur'anal zikri wa hal min mudzakir. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, khairukum man ta'allama al-Qur'an wa 'allama. Sadaqallahul azim wa sadaqan nabiyul karim. Wa nahnu ala zalika minasyairin syakirin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Pertama-tama, marilah selalu kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Kita telah banyak menerima dan mendapatkan rahmat karunia dari Allah pada pagi ini berupa agama Islam, agama yang Allah ridai. Kita bersyukur sekali bahwa kita Allah jadikan hambanya yang beragama Islam. Mudah-mudahan agama Islam ini kita pelihara dan kita bawa mati nanti menghadap Allah. Lalu Allah berikan kita nikmat iman. Dengan nikmat iman ini hidup kita jadi terarah. Kita bisa membedakan mana yang hak dan mana yang batil. Dan kita termotivasi untuk melaksanakan perbuatan-perbuatan baik. Lalu Allah berikan kita nikmat sehat badan. Dengan nikmat sehat badan ini insya Allah kita bisa melaksanakan perintah-perintah Allah. Dan Allah berikan kita nikmat panjang umur. Mudah-mudahan usia kita yang kita jalani ini semua kita laksanakan beribadah kepada Allah. Tidak ada satupun perbuatan kita yang bernilai maksiat. Semuanya bernilai ibadah. Dan pada pagi ini Allah berikan kepada kita yang tidak Allah berikan kepada setiap orang. Hanya kepada orang-orang tertentu saja, yaitu nikmat bersama Al-Quran. Cinta kepada Quran kita. Dan kita ingin dipanggil oleh Allah dengan panggilan Abdan Syakur. Selawat beri salam tidak dapat disampaikan pada uswatun hasanah kita, suri teladan kita, Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Dan kepada keluarga beliau, para sahabat-sahabat beliau, pada orang-orang yang ikut pada beliau, dan pada orang-orang yang ikut sampai akhir zaman nanti. Dan termasuk kita ada di situ. Dan kita berharap nanti di Indonesia berjumpa dengan beliau, dan beliau pun mengaku kita sebagai umatnya. Baik Bapak Ibu, pagi ini saya bersama Bu Sri Darwati. Assalamualaikum Bu Sri Darwati. Waalaikumsalam Pak Ustadz Rizal. Alhamdulillah. Ibu di mana posisi? Masih tetap di Surabaya. Surabaya ya. Dekat Paraplis ya. Ya agak jauh mungkin Pak. Bu Sri Darwati sudah berapa lama di Alasani? Tepatnya di tanggal 14 Januari 2022. Ibu Sri Darwati yang ngajak Ibu dulu siapa namanya Bu? Sabu Yani Akib. Adi Akif. Nah sekarang beliau ngurus orang tuanya jadi belum bisa masuk ke kita. Iya. Doain biar orang tuanya cepat sembuh ya. Ya. Ibu masih kerja sekarang, masih aktif ya?
Masih. Oke. Mengganggu nggak Bu pada saat Ibu aktif dan belajar Quran? Ada Insya Allah penghalang? tidak, Pak. Karena insya Allah tidak. Karena gini, Al-Quran itu kalau bagi saya itu prioritas. Oh, Prioritas prioritas. bagi saya. Ya, Karena setiap saat, setiap waktu itu kita kalau dekat dengan Al-Quran, insya Allah selalu dimudahkan. amin. Jadi nggak ada kendala Bu aktif ya. Kan Ibu pagi masuk jam kerja jam berapa? 8. Nah, pulang? Enggak mesti, Pak. Oh, pulang jam. Tergantung. Ya, Tergantung. Bisa lembur, bisa nggak lembur ya. Nah, ya. mudah-mudahan bisa istiqomah ya Bu. Insya Jadi yang Allah nanti atas. orang-orang yang aktif katanya, oh saya tidak aktif, nggak bisa. Bu aja bisa ya. Jadi Ya, aktif itu sebenarnya tidak halangan, tergantung kitanya ya Bu. Sri Darwati ya. ya, betul. Alhamdulillah. Oke, kalau gitu udah siap ya Bu ya. Insya Allah. Oke. Kalau gitu waktu dan tempat kami persilakan. Silakan Bu Sri Darwati. Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbi mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Pertama kali puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana dengan rahmat dan karunia-Nya kita semua dapat berkumpul di Zoom kajian ba'da subuh di hari ini, di hari yang penuh cerah dan pagi yang sejuk di tanggal 8 November 2023. Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat. Salawat dan salam semoga tetap tercurah kepada junjungan kami, Nabi dan Rasul Muhammad SAW. Ucapan terima kasih yang tak terhingga buat Pak Ustadz Haji Asrizal selaku pendiri dan sekaligus membuat metode gramatika Al-Hasani. Sehingga yang dulunya saya tidak bisa mengenal pelaku dari 14 pelaku, alhamdulillah sekarang sudah terbenakkan. Dan jerih payahnya Pak Ustadz Rizal telah menghasilkan beribu-ribu muridnya yang bisa menterjemahkan Al-Quran sesuai dengan konteks secara gramatikal ahsani. Ucapan terima kasih kedua saya ucapkan kepada Bu Yani Akib, yang mana dari beliaunya saya dikenalkan dengan metode ini lewat Al-Hasani. Semoga apa yang dia berikan kepada saya, memberikan link kepada saya, membuat amal jariah untuk Bu Yani. Yang ketiga, ucapan terima kasih kepada Pak Dasril, Bu Yani sebagai ketua kelas pagi ceria yang telah memberikan waktunya, memberikan kesempatan untuk saya tampil di pagi ini di hari Rabu pada subuh ini untuk menguraikan surat An-Nisa ayat 97. Yang ketiga untuk Bu Jusnisda dan Bu Kasyana yang mana selalu memberikan masukan-masukan yang berarti, yang sangat bermanfaat untuk saya. Dan juga kakak-kakak saya yang ada di grup pagi ceria dengan motivasi dan dukungannya sehingga adik bungsunya yang sekarang lagi tampil di pagi ini. Ucapan terima kasih kepada pembimbing gramatikal yang lainnya seperti kepada Bu Nel, Pak Joko, Bu Wati, Bu PP yang mana telah memberikan sumbangsihnya waktu dan tenaga untuk memberikan pelajaran kepada kita-kita. Ucapan terima kasih kepada pembimbing tahsin yang tidak bisa kami sebutkan satu persatu. Semoga apa yang menjadi ilmu yang telah diberikan menjadikan amal jariah untuk Bapak dan Ibu semua. Ucapan yang terakhir adalah kepada Bapak Helmi yang mana telah membantu untuk tampil PPT-nya di sini. Baiklah Bapak Ibu, sebelum kita mulai uraian surat An-Nisa ayat 97 akan kami bacakan untuk suratnya. Untuk ayatnya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzi tawaffa
tawaffahumul malaikah al-malaikatu dzalimi anfusihim qalu fima kuntum qalu kunna mustad'afina fil ard qalu alam takun ardullahi wasi'atan fatuhajiru fiha faulaika ma'wahum jahannam wasa'at maisira. Sadaqallahul adzim. Baiklah Bapak Ibu, akan saya uraikan surat An-Nisa ayat 97. Ini akan dibagi menjadi 32 penggalan dalam 4 bagian. Bagian pertama adalah terdiri dari 10 penggalan. Penggalan 1 sampai dengan 10. Penggalan kedua terdiri dari 5 penggalan. Penggalan 11 sampai dengan 15. Penggalan ketiga terdiri dari 10 penggalan. Penggalan 16 sampai dengan 25. Dengan penggalan yang terakhir, bagian keempat adalah terdiri dari 7 penggalan dari penggalan 26 sampai dengan 32. Penggalan pertama, inna. Yang kedua, aladina. Yang ketiga, tawaffa. Yang keempat, humu. Yang kelima, al-malaikatu. Yang keenam, dolimi anfusihim. Yang ketujuh, qalu. Yang kedelapan, fi. Yang kesembilan, ma. Yang ke-10, kuntum. Untuk penggalan bagian kedua terdiri dari 5 penggalan. Penggalan ke-11 adalah qalu. Yang ke-12 adalah kunna. Yang ke-13 mustad'afina. Yang ke-14 fi. Yang ke-15 al-ardi. Penggalan ketiga terdiri dari 10 penggalan, yaitu penggalan ke-16 sampai dengan ke-25. Penggalan ke-16 adalah qalu. Yang ke-17 a. Ke-18 lam. Ke-19 takun. Yang ke-20 adalah ardullahi. Yang ke-21 wasi'atan. Yang ke-22 fa. Yang ke-23 tuhajiru. Yang ke-24 fi. Yang ke-25 ha. Untuk bagian yang terakhir ada 7 penggalan, terdiri dari penggalan ke-26 sampai dengan 32. Penggalan ke-26 adalah fa. Ke-27 ulaika. Ke-28 ma'wahum. Yang ke-29 jahannam. Yang ke-30 wa. Yang ke-31 sa'at. Yang ke-32 masiron. Baiklah Bapak Ibu, akan saya uraikan satu persatu dari penggalan-penggalan tersebut di atas.
Penggalan pertama adalah inna. Inna ini adalah huruf bermakna yang artinya sesungguhnya. Penggalan kedua adalah aladina. Ini adalah kata penghubung jamak untuk laki-laki, yang artinya orang-orang yang. Yang ketiga adalah tawafa. Tawafa ini adalah KKL. Cirinya ada fathah di belakang akhir kata. Menunjukkan pelakunya adalah huwa. Akar katanya adalah fawaya. Ini merupakan akar kata dari jerih payahnya Bapak Ustadz kita, Bapak Lisa, yang mana terdapat ada terdiri dari 2 huruf syiat sesuai dengan buku materi halaman 32. Polanya tafa'ala, artinya dia telah mewafatkan di halaman 503, 504 Mahmud Yunus. Penggalan keempat adalah humu. Ini adalah kata ganti, harusnya hum, karena ada 2 sukun berurutan, sesuai buku materi di halaman 39 menjadi humu. Artinya mereka. Penggalan kelima adalah al-malaikatu. Ini adalah kata benda, kata kerja, jamak subjek. Ciri kata bendanya adalah ada alif lam dan tak marbuto. Ciri jamaknya adalah fathah panjang di huruf lam. Subjeknya adalah dhammah di akhir kata dari tawafa. Karena di setelah tawafa ada kata ganti hum, maka al-malaikatu ini bisa bergender menjadi laki-laki. Akar katanya malaka, kata benda tunggalnya adalah malakun, pola kata benda tunggalnya adalah fa'alun, pola kata benda jamaknya adalah fa'ilatun, yang artinya malaikat. Di halaman 428 dan 429 Mahmud Yunus. Untuk penggalan keenam adalah dolimi anfusihim. Ini adalah kata benda majmuk, terdiri dari 2 kata benda dan 1 kata ganti. Kata benda kedua berakhiran kasroh. Dolimi ini harusnya dolimina, karena bermajmuk dengan anfusi, maka nanya hilang. Dolimina ini adalah kata benda pelaku aktif, objek jamak. Ciri kata benda pelaku aktifnya adalah doli. Objek jamaknya adalah mina. Akar katanya dolama. Pola kata kerjanya fa'ala. Pola kata benarnya fa'ilun, yang artinya orang-orang yang menganiaya di halaman 248 Mahmud Yunus. Kata benda kedua adalah anfusi. Anfusi ini adalah kata benda, kata kerja jamak. Akar katanya nafisa. Kata benda tunggalnya adalah nafsun. Pola kata benda tunggalnya adalah fa'lun. Kata benda jamaknya adalah anfusu. Pola kata benda jamaknya adalah af'ulun. Artinya diri-diri sendiri. Di halaman 461, 462 Mahmud Yunus. Him ini adalah kata ganti mereka. Jadi dolimi anfusihim ini adalah orang-orang yang menganiaya diri-diri mereka sendiri. Penggalan ketujuh adalah qalu. Qalu ini adalah bentuknya KKL. Cirinya KKL adalah waw sukun alif, menandakan pelakunya adalah hum. Akar katanya qawala. Ini terdapat berlaku sias 1 nomor 2 yang mana dalam akar kata di tengah waw dan ya berubah menjadi alif. Qawala menjadi qola. Polanya fa'ala, artinya mereka telah berkata di halaman 360 Mahmud Yunus. Penggalan ke-8 adalah fi. Fi ini adalah huruf bermakna yang artinya sebab. Penggalan ke-9 adalah ma. Ma ini adalah huruf bermakna yang artinya apa. Penggalan ke-10 adalah kuntum. Kuntum ini adalah KKL. Ciri KKL-nya adalah ada tum di akhir kata, menunjukkan pelakunya adalah antum.
Untuk mencari akar kata, dihilangkan ciri KKL-nya. Ini berlaku sia 1 nomor 3 yang berbunyi dalam akar kata setelah dibuang KKL-nya tinggal 2 huruf dengan pola full domah sukun, maka tambahlah huruf waw di tengah dan huruf tersebut berubah menjadi alif. Jadi kawana ini juga berlaku sia 1 nomor 2 yang artinya dalam akar kata waw dan ya di tengah berubah menjadi alif. Kawana menjadi kana, polanya fa'ala, artinya kalian adalah di halaman 386. Jadi untuk bagian pertama ini saya artikan, sesungguhnya orang-orang yang malaikat telah mewafatkan mereka, mereka menganiaya diri-diri sendiri. Mereka berkata, sebab apa kalian? Bagian kedua terdiri dari 5 penggalan. Penggalan 11 sampai ke 15. Penggalan ke-11 adalah qalu. Qalu ini adalah bentuknya KKL. Ciri KKL-nya adalah waw sukun alif, menunjukkan pelakunya adalah hum. Akar katanya qawala, ini juga berlaku sia 1 nomor 2. Dalam akar kata, waw dan ya di tengah berubah menjadi alif. Polanya fa'ala, artinya mereka telah berkata di halaman 360 Mahmud Yunus. Untuk penggalan ke-12 adalah kunna. Kunna ini adalah KKL. Ciri KKL-nya adalah na panjang, menunjukkan pelakunya adalah nahnu. Untuk mencari akar kata, dihilangkan ciri KKL-nya berlaku sia 1 nomor 3 yang berbunyi dalam KKL setelah dibuang KKL-nya tinggal 2 huruf dengan pola full atau domah sukun, maka tambahkan huruf waw di tengah dan huruf tersebut berubah menjadi alif. Jadi kawana menjadi kana juga berlaku sia 1 nomor 2 dalam akar kata waw dan ya di tengah berubah menjadi alif. Polanya fa'ala, artinya kami adalah, di halaman 386 Mahmud Yunus. Untuk penggalan ke-13 adalah mustad'afina. Ini adalah kata benda pelaku pasif, objek jamak. Ciri kata bendanya adalah ada awalanmu, pelaku pasifnya ada awalanmu, akar kata kedua berakar fathah. Objek jamaknya adalah fina, akar katanya do'afa, pola kata kerjanya istaf'ala, pola kata bendanya mustaf'alun. Artinya orang-orang yang dipandang lemah di halaman 822 Munawir. Fi ini adalah penggalan ke-14 adalah huruf jar yang artinya di. Penggalan ke-15 adalah ar-ardi. Ini adalah kata benda, kata kerja. Ciri kata bendanya, di depan ada huruf jar, fi, dan awalnya ada alif lam. Harusnya ardun, karena ada huruf alif lam menjadi ardu. Karena adanya huruf jar beralihan kasroh menjadi ardi. Akar katanya arodo, pola kata kerjanya fa'ala, pola kata bendanya fa'lun. Artinya bumi di halaman 18 Munawir. Jadi untuk bagian kedua ini artinya mereka telah berkata, kami adalah orang-orang yang dipandang lemah. Untuk bagian ketiga terdiri dari 10 penggalan, penggalan 16 sampai dengan 25. Penggalan ke-16 adalah qalu. Qalu ini adalah KKL. Ciri KKL-nya adalah waw sukun alif, menunjukkan pelakunya adalah hum. Akar katanya qawala, ini juga berlaku sia 1 nomor 2, yang mana dalam akar kata waw dan ya di tengah berubah menjadi alif. Qawala menjadi qola. Polanya fa'ala, yang artinya mereka telah berkata di halaman 360 Mahmud Yunus. Penggalan ke-17 adalah A, ini adalah huruf bermakna yang artinya apakah. Penggalan ke-18 adalah lam, lam ini huruf bermakna yang artinya tidak. Penggalan ke-19 adalah takun. Takun ini bentuknya KKSAD. Ciri KKSAD-nya adalah awalan tak dan akhir domah. Harusnya takunu. Karena ada lam, maka huruf lam ini adalah huruf yang mematikan
baris akhir kata kerja. Takun adanya lam, takun. Hilang wawnya karena huruf sya, makanya dia mau hilang, mau berubah itu terserah dia, karena dia punya hak istimewa untuk itu. Menjadi takun. Pelakunya adalah ya, akar katanya kawana. Ini berlaku sya 1 nomor 2 yang di sana dalam akar kata waw dan ya di tengah berubah menjadi alif. Polanya fa'ala yang artinya dia adalah di halaman 386 Mahmud Yunus. Untuk penggalan ke-20 adalah ardullahi. Ini adalah kata benda majmuk, terdiri dari kata benda dan Allahi. Ardu ini kata benda, kata kerja subjek. Harusnya ardun karena ada Allah. Allahi, tanwin domahnya tinggal 1. Menjadi ardu. Ini merupakan subjek dari takun. Akar katanya arodo, pola kata kerjanya fa'ala, pola kata bendanya fa'lun, yang artinya bumi, di halaman 18 Munawir. Allahi adalah Allah, jadi ardullahi adalah bumi Allah. Untuk penggalan ke-21 adalah wasiatan. Wasiatan ini adalah kata benda pelaku aktif sebagai objek tunggal. Ciri kata bendanya adalah tanwin dan tak marbuto. Ciri kata benda adalah tanwin fathah dan tak marbuto. Akar katanya wasi'a, pola kata kerjanya fa'ala, pola kata bendanya fa'ilatun, yang artinya luas. Di halaman 498-499 Mahmud Yunus. Penggalan kedua-dua adalah fa. Fa ini adalah huruf bermakna yang artinya maka. Penggalan ke-23 adalah tuhajiru. Ini bentuknya KKSAD, harusnya tuhajiruna. Ciri KKSD-nya adalah ada awalan tu dan wasukunna. Karena adanya huruf lam yang mematikan baris akhir kata, na diganti menjadi alif, menjadi tuhajiru. Akar katanya, pelakunya adalah antum, akar katanya hajaro, polanya fa'ala, yang artinya kalian akan atau sedang berhijrah, di halaman 1489 Munawir. Panggalan ke-24 adalah fi. Fi ini adalah huruf bermakna yang artinya pada. Panggalan ke-25 ha. Ha ini adalah kata ganti, jadi fiha artinya padanya. Jadi untuk bagian ketiga ini akan saya artikan, mereka berkata, apakah tidak bumi Allah adalah luas, maka kalian berhijrah padanya. Untuk bagian keempat ini adalah terdiri dari 7 penggalan. Penggalan ke-26 sampai dengan 32. Penggalan ke-26 adalah fa. Fa ini adalah huruf bermakna yang artinya maka. Penggalan ke-27 ulaika. Ulaika ini adalah kata tunjuk jauh yang artinya mereka itu. Ma wahum. Ini adalah penggalan ke-28. Ini artinya bentuknya kata benda majmuk, terdiri dari 1 kata benda dan 1 kata ganti. Mawa ini adalah kata benda kata kerja, cirinya ada awalan ma, akar katanya awaya. Ini akar kata ini terdiri dari 3 huruf sya. Ini sebagai juga ciri payahnya Bapak Ustadz Rizal, yang mana telah menemukan dan tertuang dalam buku materi di halaman 32 dan 33. Pola kata kerjanya fa'ala, pola kata bendanya maf'alun, yaitu artinya tempat tinggal di halaman 53 Mahmud Yunus. Hum adalah kata ganti yang artinya mereka. Jadi ma wa hum adalah tempat tinggal mereka. Penggalan ke-29 adalah jahanam. Jahanam ini adalah kata benda murni yang artinya neraka jahanam di halaman 220 Munawir. Untuk penggalan 30 adalah wa. Wa ini adalah huruf bermakna yang artinya dan. Penggalan ke-31 adalah saat. Saat ini adalah KKL.
ciri kakaknya adalah tak sukun, menunjukkan pelakunya adalah ya. Akar katanya sawa'a menjadi sa'a. Berlaku sia 1, nomor 2 di sana berarti dalam akar kata waw dan ya di tengah berubah menjadi alif. Polanya fa'ala yang artinya dia telah buruk di halaman 674 Munawir. Masiron ini adalah penggalan ke-32 atau penggalan terakhir, yaitu kata benda, kata kerja, objek tunggal. Ciri kata bendanya adalah awalan ma, ada tanwin fathah. Akar katanya soyaro menjadi soro, berlaku juga sia 1 nomor 2 dalam akar kata waw dan ya di tengah berubah menjadi alif. Pola kata kerjanya fa'ala, pola kata bendanya maf'ilun. Artinya tempat kembali di halaman 225 Mahmud Yunus. Jadi untuk bagian keempat ini akan saya artikan, maka tempat tinggal mereka itu neraka jahanam dan seburuk-buruk tempat kembali. Untuk surat An-Nisa ayat 97 ini akan saya artikan ke semuanya adalah sesungguhnya orang-orang yang malaikat telah mewafatkan mereka dalam keadaan menganiaya diri-diri mereka sendiri. Mereka berkata, sebab apa kalian? Mereka telah berkata, kami adalah orang-orang yang dipandang lemah di bumi. Mereka berkata, bukankah bumi Allah adalah luas? Maka kalian berhijrah padanya. Maka tempat tinggal mereka itu neraka jahanam dan seburuk-buruk tempat kembali. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Mohon maaf untuk semua kesalahan dalam menguraikan surat An-Nisa ayat 97 ini. Sebelum saya akhiri Pak Ustaz, saya mau buat pantun. Silakan. Orang nama Sultan Sati, lama merantau di kota Lahat. Kami doakan Al-Sani tetap diminati. Pak Ustadz Rizal selalu sehat. Amin. Di Papua ada kota Sentani, wanitanya manis, pintar, menari. Hampir 2 tahun belajar di Al-Asani. Insya Allah baca Quran tahu arti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Bu Sidarwati masih aktif, tetap belajar. Aduh, luar biasa. Bu Darwati, berapa jam yang Ibu sisihkan waktu sehari untuk belajar Al-Quran? Kalau masalah jam, saya tidak mentah-mentah aja, cuma gini Pak, di saat saya waktu ada luang ada setengah jam, seperempat jam, atau bahkan 5 menit pun, saya berusaha untuk saya nulis Arabnya dulu. Nanti kalau ada waktu, kira-kira ada 30 menit atau gimana, masih ada waktu, saya penggal-penggal. Dan itu selalu saya bawa kemana-mana, karena saya mesti dalam untuk kertas gini Pak. Oh, gitu. Dalam buku, jadi kemana-mana mesti saya taruh di tas, dan insya Allah saya bisa melakukan itu. Kalau bisa dibukukan satu, Bu Sidarwati kirim ke Ya, Al-Sani. nanti saya bukukan itu Pak. Saya udah Anaba kan sudah selesai, insya Allah nanti saya bukukan. Kirim ya. Ya. Apa yang terasa oleh Bu Sidarwati sebelum belajar sama setelah belajar secara signifikan dalam kehidupan sehari-hari? Apa yang gini Pak, dulu kalau saya belum belajar itu rasanya itu apa-apa nggak enak gitu loh Pak. Apa-apa ya, ada yang kurang gitu. Ada yang kurang. Setelah saya belajar, bahkan saya nulis Arab pun dulu kan kaku. Di tangan kaku sama sekali. Ya bisa cuma kaku. Ini hasilnya tuh seperti cakar ayam. Dengan berkali-kali saya menulis, lama-lama ya meskipun tidak baik tapi sudah bisa terbaca. Dan itu memudahkan dari segalanya Pak Ustadz Rizal. Pernah nggak ya Bu Sidarwati baca ayat tidak ketahui nih bentuknya apa akar katanya, pernah nggak? Gini Pak, saya kalau pas menggal itu, kalau masih ada kesalahan ragu itu saya tinggal dulu. Tinggal dulu, nanti saya lihat metodenya Pak Ustadz Rizal itu. Oh seperti ini, oh jadi ini penggalnya seperti ini. Tempat Ibu bertanya yang pertama ke siapa Ibu tanya? Saya bertanya biasanya pada saat kita belajar di pagi ceria Pak, di pagi asik. Banyak situ ya, seniornya Bu apa? Ya, Bu Jus, Bu Kas, ya. Pak Kesiana ya. Ya. Bu Yeni juga ya.
Ya, Bu Yeni, semua Pak, semua sama-sama kita saling, kalau enggak tahu sama saling-saling ngasih masukan. Ya, kalau nggak Terus dapat kalau juga enggak itu bisa, kalau sudah mentok itu langsung kita baru. langsung tanya ke Pak Ustadz Rizal. Kita kumpulkan langsung tanya ke Pak Ustadz Oke. Rizal. Alhamdulillah. Mumtaz ya Bu Darwati ya. Baik Bapak Ibu Alhamdulillah. semuanya, tadilah semangat dari cara penyampaian Bu Sri Darwati itu penuh energik sekali ya, semangat sekali ya. Jadi Bapak-Bapak, Ibu, jangan sampai ada alasan, oh saya udah masih kerja nih, nggak bisa. Itu contohnya Bu Sri Darwati ya. Baik Bapak Ibu, tadi saya tambahkan dikit aja konteksnya. Jadi itu konteks orang yang tidak berhijrah ya. Nanti mungkin lebih lengkap oleh pesan. Bismillahirrahmanirrahim. Innallazina sesungguhnya. Udah jadi pokok bagi kita semuanya. Rasa-rasanya peserta rasa ini nggak ada lagi yang kata arti inna. Innallazina sesungguhnya orang-orang yang tawafahum mereka dia pelakunya adalah kuat tadi adalah al-malaikat. Malaikat mewafatkan mereka. Jadi sesungguhnya orang-orang yang malaikat mewafatkan mereka zalimi anfusihim. Mereka dalam keadaan menzalimi diri sendiri. Belum hijrah, masih berbuat maksiat dan sebagainya. Kalau mereka bertanya, "Fima kuntum?" Gimana kalian ini? Apa yang terjadi pada kalian? Kok bisa begini? Dan kalau mereka berkata, kunna sesungguhnya kami mustad'afina. Oh kami ini orang-orang yang lemah, orang-orang yang merasa lemah, orang-orang yang terhina. Fil ardi di muka bumi. Lemah, nggak bisa berbuat apa-apa. Nah, kalau mereka berkata, alam takun ardullahi wasi'ah, bukankah bumi Allah ini luas? Bumi Allah luas, jadi kita nggak ada alasan, oh saya nggak bisa ini karena begini, nggak ada tempat cari kerja, misalnya ketika ada tempat kerja kita haram, oh saya nggak bisa pindah karena mata pencarian saya, dapur saya nanti gimana? Allah mengatakan alam takun adullahi wasya, kan bumi Allah luas, fatuhajiru fiha, maka berhijrahlah kalian semuanya, pindah dari kondisi yang gelap gulita kepada yang benar, yang tadinya salah pindah ke yang benar, yang tadinya haram pindah ke yang halal. Fatuhajiru fiha, maka berhijrah kalian. Kemudian faulaika, andai saja kita lakukan hijrah itu, faulaika maka mereka itu ma'wa, tempat kembali mereka jahannam. Jahannam tempat kembali mereka. Jadi kalau kita beralasan, oh saya nggak bisa, kita tetap dari kondisi yang lama berbuat maksiat atau berbuat salah, alasan tidak mampu, maka Allah katakan faulaika ma'wahum jahannam. Apa itu konsekuensinya? Wasaat masyira. Sejelek-jelek tempat kembali. Jadi Bapak Ibu, kita disuruh oleh Allah ikhtiar. Lakukan ikhtiar. Demikian makna dari ayat ini. Alhamdulillah Bu Sri Darwati sangat tuntas sekali, energi sekali. Berapa usia Bu Sri Darwati? 55 tahun ini Pak. Oktober ini 55. Tapi suaranya kayak umur 25 tadi saya lihat. Alhamdulillah. Nggak kalah loh umur 25 tadi Bu Sri Darwati. Istiqomah Ibu ya. Alhamdulillah Pak, doanya ya Pak ya selalu istiqomah. Amin. Cuman itu Bu Sri Darwati kapan Ibu main ke Triple A ini? Ya, coba nanti dibicarakan lagi Pak Ustadz. Masalahnya masih belum ada waktu ini cutinya. Aja Ibu Jus ya. Ya insya Allah Pak Ustadz. Oke, baik Bapak Ibu semuanya. Demikian tadi Quran Surat An-Nisa ayat 97 yang dibawakan oleh Bu Sri Darwati sangat mumtaz sekali dan mudah-mudahan kita mendapat manfaat darinya. Kalau ada yang salah, itu tanda kami sedang belajar. Untuk itu kami mohon dibukakan maaf yang sebesar-besarnya. Kalau ada yang benar, itu semata-mata hidayah dari Allah. Saya kembalikan kepada Bu Iviani. Silakan Bu Iviani. Terima kasih Buya dari Bu Sri Darwati. Semoga semuanya terbenarkan untuk kita. Ada pantun untuk Bu Sri Pak Buya. Silakan. Sungguh wangi bunga melati, petik sekuntum letak di vas. Selamat untuk Bu Sri Darwati, urai ayat semangat dan muntas.